sidang Kabinet Paripurna ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sekarang ini tidak dalam suasana normal. Dunia tidak dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya 1, 2, 3 sudah mulai kelihatan. Dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi. Jangan sampai sekali lagi ada yang merasa kita sekarang ini masih pada keadaan normal. Oleh sebab itu, apa yang kita miliki, ada windfall dari komoditas kita, yaitu agar sebagian juga ditabung untuk nambah kekuatan. Semuanya harus berjaga-jaga seperti itu. Tidak semuanya dihabiskan untuk subsidi energi. Kita tahu karena krisis pangan melanda dunia, harga-harga pangan semuanya naik. Ini rakyat juga harus diberitahu. Harga beras naik. Coba tolong sering dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga gandum naik, naiknya berapa? Sampaikan pada masyarakat. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan di negara-negara lain. Diperkirakan saat ini sudah pada angka 13 juta orang mulai kelaparan di beberapa negara. Krisis energi juga melanda dunia dan kita melihat harga BBM di semua negara naik tajam. Ini juga tolong sekali-kali Bu Menteri Luar Negeri menyampaikan, membandingkan juga harga beras di sini berapa, di sana berapa, harga gandum di sini berapa, sana berapa, harga BBM di sini berapa, di sana berapa. Pak Menteri SDM juga disampaikan seperti itu. Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain, ini masih pada kondisi yang sangat baik, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, Pertalite, Pertamax, gitu. Listrik. Jadi jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan dari subsidinya
di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan. Nah, kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik kok enak banget. Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan, posisi-posisi seperti ini. Oh ya, saya lupa, selamat datang pada Menteri baru, Pak Zulkifli, Menteri Perdagangan, Pak Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN. Maaf lupa. Lihat baru ingat. Kemudian dalam jangka waktu yang pendek, bagaimana bisa meningkatkan produksi. Jadi tidak tergantung sekali pada yang namanya impor. Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat. Tapi yang jelas, yang paling penting solusi pendeknya adalah menjaga harga di masyarakat bawah agar tetap stabil dan terjangkau. Saya senang kemarin datang di beberapa pasar di Jawa Barat, dan kemarin saya cek lagi di Provinsi Banten, harga minyak goreng untuk yang curah sudah di 14.000. Tetapi apakah hanya di 2 provinsi ini? Kita kan enggak, kita harapkan di semua provinsi harganya sudah berada pada angka itu. Saya tadi menanyakan kepada Pak Menko Marinvest, tanya juga pagi tadi kepada Pak Mendak yang baru, masih minta waktu 2 minggu sampai 1 bulan agar merata. Saya kira secepatnya memang harus kita usahakan harga itu bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah. Oleh sebab itu, walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah. Baik yang berkaitan dengan BBM, Pertalite dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga. Dan kembali lagi, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan BUMN ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal. Tetapi di sisi krisis pangan tadi yang saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya untuk urusan pangan. Yang bisa kita kejar dalam waktu yang pendek. Karena kita tahu bahwa untuk produksi pangan yang di darat ini kan, misalnya nanam jagung kan hanya 3 bulan sampai 100 hari. Nanam padi juga hanya butuh waktu 4 bulan. Nanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari. Dan lahan kita ini sangat luas, yang terlantar masih sangat banyak. HGU yang terlantar juga masih sangat banyak. Saya sampaikan juga, saya kira berkali-kali, misalnya sawit. Di antara sawit itu sebetulnya akan bisa ditanami
Yang kalau masih pendek bisa tanami jagung, atau yang sudah gede bisa ditanami porang, atau mungkin yang lain, sorghum atau yang lain-lain. Saya kira ini kalau dalam negeri sudah penuh stoknya, ya gampang sekali sekarang ini yang namanya memasarkan bahan pangan itu, gampang sekali, mudah sekali. Dan kita memiliki selain lahan yang luas, tenaga kerja kita, petani juga banyak sekali. Termasuk yang di laut juga sama. Ini potensi sangat besar sekali. Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka yang pendek, kita kerahkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tapi kita sekali lagi memiliki potensi untuk ekspor. Dan permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras, ada yang minta 100.000 per bulan, ada yang minta 1 tahun 2,5 juta untuk tahun ini, 2,5 juta ton beras. Saya kira ini akan meningkatkan cadangan devisa kita. Oleh sebab itu, saya minta agar kita fokus yang pertama, peningkatan produksi besar-besaran. Baik itu dari petani, baik itu dari korporasi, baik itu dari BUMN. Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak sekali lagi pada rutinitas harian. Yang sering kita ini kejebak di situ, sehingga strategi besarnya hilang, hal-hal yang besar yang harus kita lakukan malah hilang. Dan jenis komoditi yang ditanam sesuai dengan karakter daerah. Kemarin saya melihat dengan Pak Kepala KSP melihat sorghum di NTT misalnya. Ditanam jagung nggak hidup. Begitu ditanam sorghum, hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali tanamannya. Nah ini kan setelah dicek ternyata memang di NTT dulu yang banyak adalah tanaman sorghum atau cantel. Kemudian yang kedua, kalau produksi besar-besarannya bisa, yang kedua segera dipastikan siapa off-takernya, yang beli siapa, yang ambil siapa, sehingga petaninya berproduksi terus, tapi yang membeli itu harus ada. Jangan sampai ini petani sudah berproduksi banyak, bulognya nggak ngambil, RNI-nya nggak ambil, misalnya kalau sudah ditentukan. Nah ini mekanisme itu harus segera diputuskan. Dan kemarin sudah kita, saya kira sudah kita sampaikan ke Menteri BUMN untuk segera siapa, untuk produknya apa, terus pembiayaannya seperti apa. Yang ketiga juga kalau sudah ngambil, jangan sampai kayak Bulog. Sudah ngambil dari petani banyak, stok, nggak bisa jual. Nah, sehingga kualitasnya menjadi turun dan ada yang busuk yang dulu rusak. Ini juga jangan, artinya semuanya harus ada grand plan-nya, rencana besarnya seperti apa kan sudah kita sampaikan. Nah, dalam pelaksanaannya juga harus ada. Inilah yang memerlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian lembaga, BUMN, swasta, dengan daerah, semuanya. Karena kalau kita lihat, ini contoh, ini anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan itu gede banget. 2018 ini totalnya 86 triliun. Tahun 2022 ini 92,3 triliun. Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas.
Kalau enggak, 92 triliun kita pakai aja, kita belikan beras untuk stok aja. Ya kan? Berikan bahan pangan yang jelas untuk stok rakyat. Ini anggaran tahun 2022 tadi. 36,6 triliun untuk kementerian lembaga. Rinciannya yang tadi 92,3 tadi. 36,6 tadi Kementerian Pertanian 14,5 T. Kementerian KKP 6,1 T. Kementerian PUPR 15,5 T. Kementerian dan KL lainnya 0,6 triliun. Nah ini sekarang saya minta di Kementerian PU, Menteri PU ini kalau berkaitan dengan urusan pangan, ini mungkin mulai masuk, tidak bendungan besarnya kan sudah dalam proses semuanya 61, seingat saya 61 bendungan, sudah selesai 29 bendungan, tahun ini tambah lagi 9 bendungan rampung. Ini mungkin mulai masuk ke hal-hal kecil yang langsung bisa masuk ke rakyat, Pak Menteri. Embung yang langsung bisa dimanfaatkan, yang mungkin memang tidak mencakup luasan yang gede, tapi harus yang banyak. Kemudian irigasi-irigasi yang langsung masuk ke seperti yang kita lihat di NTT kemarin itu konkret-konkret dan langsung berproduksi. Kita nggak ada waktu untuk ini kesempatan kita untuk memanfaatkan peluang karena krisis pangan dunia. Ingat ya, kita ini menjadi salah satu dari 5 champion untuk global response untuk pangan, energi, dan keuangan. Jadi kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain, tapi yang bayar. Jadi mungkin menurut saya, sekali lagi, saluran-saluran seperti saluran air seperti yang di Belu NTT itu konkret itu menurut saya. Kemudian embung-embung konkret, bendungan-bendungan kecil mungkin lebih konkret itu untuk sungai-sungai kecil yang ada di semua kabupaten. Kemudian masuk ke 33,8 triliun. Tadi 36,6, kemudian yang kedua 33,8 triliun. Ini untuk subsidi pupuk 25,3 T. Ini tolong dicek betul. Belanja cadangan beras 3 T, belanja cadangan stabilitas harga pangan 2,6 T, belanja cadangan subsidi pupuk 2,9 T. Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas. Larinya kemana, manfaatnya apa. Sekali lagi, kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik. Lalu, sisanya 21,9 triliun itu ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK. Nah ini juga tolong dilihat betul, ini Bu Menteri Keuangan dan mungkin kementerian yang terkait, DAK fisik 8,1 triliun, DAK non-fisik 0,2 triliun, dan dana desa 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus netes betul, harus menetas manfaat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar kali ini. Dan terakhir, saya lupa tadi mengenai penyakit kuku dan mulut, betul-betul harus ditangani dengan baik. Seperti kita menangani COVID kemarin, saya kira cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan. Terima kasih.